Mami, Cecep, dari mana aja kamu pulang jam segini? eh, Mami, tadi bantuin teman buat gambar grafik fungsi kuadrat. Bantuin? Dibayar nggak? Enggak dong Mami, kan bantuin. Ih, kok nggak dibayar sih? Apa untungnya? Gak ada untungnya. Ya ampun Mami, kan bantuin harus ikhlas. Cecep, ini aku ada sedikit uang untuk pengobatan ibu kamu. Hitung-hitung balas budi karena kamu udah bantuin aku gambar fungsi kuadrat. Makasih ya. Sekarang aku jadi bisa nentuin pendapatan maksimal untuk usaha aku. Makasih ya. Makasih. Makasih ya Tuhan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Kak Yosef yakin dan percaya kalian masih semangat nih buat belajar fungsi kuadrat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Seperti apa ya? Tapi sebelumnya Kak Yosef berpesan nih, nanti kalau sudah bisa menggambar jangan lupa bantuin temannya dengan ikhlas ya, seperti video di awal tadi. Agar semuanya bisa menikmati nikmat dari belajar matematika. Nah, Kak Yosef mau ingatkan terlebih dahulu mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah seperti ini. Fx sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Fungsi kuadrat ini memiliki gambar grafik kurva parabola. Tapi bukan parabola seperti ini, melainkan parabola yang kurvanya terbuka ke atas atau kurvanya terbuka ke bawah. Gambar grafik fungsi kurva ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti nilai dari A, B, C dari fungsi kuadratnya. Selain itu ada unsur penting lainnya, seperti titik potong pada kurva, ya, titik potong pada sumbu koordinatnya, dan juga titik puncaknya. Seperti apa ya cara menggambarnya? Simak penjelasan Kak Yosef berikut ini. Jadi teman-teman, di sini Kak Yosef sudah memiliki fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Nah, bagaimana ya cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat tersebut? Ada beberapa langkah teman-teman. Kita harus mengetahui 3, yaitu yang pertama titik potong grafik pada sumbu x. Yang kedua titik potong grafik pada sumbu y. Dan yang ketiga kita harus mengetahui titik puncaknya. Langsung saja ke langkah yang pertama ya. Berarti kita harus mencari titik potong di sumbu X. Nah, titik potong di sumbu X. Kapan nih grafik memotong sumbu X? Ketika nilai dari Y-nya itu sama dengan 0. Y sama dengan 0. Oke, kayak saya beri lingkaran warna hijau ya. Jadi teman-teman harus perhatikan grafik akan memotong di sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Berikutnya berarti kita harus mencari nilai dari X-nya ya untuk mencari koordinatnya, titik potongnya itu. Kita hanya perlu mengganti nilai Y pada fungsi kuadratnya dengan 0. Sehingga kita akan peroleh 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Nah, langkah berikutnya karena kita mau mencari nilai x-nya, ini sama artinya dengan kita mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Teman-teman masih ingat dong ya, seperti yang sudah diajarkan oleh Kak Riki, ada 3 cara untuk mencari akar-akar penyelesaiannya atau solusi dari persamaan kuadrat ini. Ya, ada langkah yang pertama, yaitu menjadikan persamaan kuadratnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Atau yang kedua, bisa menggunakan rumus dari kuadratik. Nah, boleh tuh digunakan rumusnya ya. Atau bisa juga dengan cara memfaktorkan. Di sini Kak Yosef akan jelaskan dengan cara memfaktorkan. Oke,
Tapi sebelumnya teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Setiap suku-sukunya ternyata memiliki faktor 2. Agar lebih sederhana, Kak Yosef bagi dengan 2. Ya, kedua ruas akan Kak Yosef bagi dengan 2. Oke, Kak Yosef bagi dengan 2. Maka kita akan peroleh persamaannya menjadi 0. Sama dengan 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat. Kemudian 4x dibagi 2 menjadi 2x. Kemudian dikurangi dengan 6 dibagi 2, 3. Langkah berikutnya tinggal kita faktorkan. Nah, teman-teman perhatikan ya. Berapa sih dua bilangan yang kalau dijumlah yaitu nilainya 2. Tapi kalau dikalikan nilainya negatif 3. Bilangan apa saja itu? Bilangannya adalah negatif 3, positif 3 dengan negatif 1. Jadi kalau kita jumlahkan 3 dengan negatif 1 maka akan menghasilkan 2. Tapi kalau kita kalikan 3 dikali negatif 1 akan menghasilkan negatif 3. Sehingga kemungkinannya di sini x ditambah 3 itu sama dengan 0 atau yang kedua yaitu x dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau x ditambah 3 sama dengan 0 berarti kita akan memperoleh nilai x-nya sama dengan negatif 3. Sementara yang di sini kalau x dikurangi 1 sama dengan 0 berarti nilai dari x-nya sama dengan 1. Sehingga di sini kita sudah memperoleh solusi dari persamaan kuadratnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih. Titik potong di sumbu x-nya ada 2. Yaitu, kayak saya beri tinta warna merah ya di sini ya. Yang pertama adalah negatif 3,0. Dan yang kedua yaitu 1,0. Ini adalah titik potong di sumbu X. Nah, langkah keduanya adalah, saya akan jelaskan ya di sini ya. Kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y. Nah, kapan nih grafik akan memotong di sumbu Y? Ketika nilai dari X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, maka kita hanya mengganti nilai dari X yang ada di fungsi ini dengan 0. Itu mengakibatkan nanti nilai Y-nya akan sama dengan nilai C-nya teman-teman. Kita coba masukkan ya. Jadi Y sama dengan 2X-nya ganti dengan 0, dikuadratkan, ditambah 4 dikali 0, dikurangi 6. Sehingga kita akan memperoleh nilai Y-nya adalah di sini 0 ditambah 0 dikurangi 6. Y-nya sama dengan negatif 6. Ingat ya, kalau kita mencari titik potong di sumbu Y, maka nilai Y-nya sama dengan nilai C dari fungsi kuadratnya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan titik potong di sumbu Y-nya adalah, kayak saya beri tinta warna merah. Oke ya. Adalah 0, negatif 6. Jadi titik potong di sumbu X-nya ada 2, negatif 3,0 dan 1,0. Sementara titik potong di sumbu Y-nya adalah 0, negatif 6. Berikutnya langkah yang ketiga adalah kita akan mencari titik puncaknya. Sekarang kita ke langkah nomor 3 ya teman-teman, yaitu mencari titik puncak XP, YP. Nah, koordinat X dari titik puncak ini nilainya sama dengan persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadratnya. Di mana XP bisa dituliskan XP sama dengan negatif B per 2A. Nah, B-nya ini adalah koefisien dari X. Jadi ini adalah B-nya. Sementara A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Ini adalah A-nya. Sehingga di sini kita bisa ganti nilai dari B dan A-nya menjadi negatif 4 per 2 dikali dengan 2. Sehingga kita akan peroleh XP sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi kita sudah peroleh koordinat X dari titik puncaknya. Lalu bagaimana dengan koordinat Y dari titik puncaknya? Teman-teman perhatikan ya bahwa koordinat Y dari titik puncaknya ini merupakan nilai optimum dari fungsi kuadratnya.
Jadi yang kita harus lakukan adalah mengganti nilai XP pada fungsi kuadratnya. Kita akan peroleh YP sama dengan 2X kuadrat, X-nya diganti dengan nilai dari XP-nya yaitu negatif 1 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 1 kemudian dikurangi 6. Kita hitung ya teman-teman. Di sini kita punya 2 dikali 1. Kemudian ditambah dengan 4 dikali negatif 1, negatif 4 dikurangi 6. Sehingga kita akan punya 2 dikurangi 4 dikurangi 6. Berapa ini teman-teman hasilnya? 2 dikurangi 4 negatif 2 dikurangi 6 negatif 8. Itu adalah nilai dari koordinat Y titik puncaknya. Sehingga kita akan peroleh koordinat titik puncaknya ada di negatif 1, negatif 8. Kalau kita sudah memiliki 3 titik ya, titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y, dan titik puncaknya, langkah berikutnya adalah kita harus menggambar grafiknya. Simak penjelasan Kak Yosef berikut ini. Oke teman-teman, mari kita gambar sketsa dari grafik fungsi kuadratnya ya. Pertama-tama kita buat sumbu Y, ini sumbu Y, kemudian sumbu X, seperti ini. Ya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, kemudian kita berikan informasi dari skalanya. Di situ ada negatif 3, negatif 3. Kayak saya misalkan di sini ya. Kemudian ada 1 juga, nanti kita akan pakai angka 1. 1. Selain itu akan ada lagi yaitu 0, negatif 1. Negatif 1 berarti ada di sini nih ya kira-kira. Kemudian di sini ya negatif 2 biar lebih jelas. Oke, setelah itu untuk Y-nya ada 0, negatif 6, kayak saya misalkan di sini. Ini negatif 6, kemudian negatif 8. Oke, skalanya seperti ini ya teman-teman, namanya sketsa grafik fungsi kuadratnya ya. Boleh nih skala dari sumbu Y dan X-nya itu berbeda. Nah, setelah itu kita akan letakkan titik-titiknya. Yang pertama titik potong dari grafik ya, yang memotong di sumbu X, yaitu negatif 3,0. Berarti ada di sini nih. Ada di sini ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memotong di sumbu X dengan koordinat 1,0. Berarti ada di sini. Setelah itu, titik potong dari sumbu Y-nya. 0, negatif 6. Berarti ada di mana? Ada di sini. Nah, setelah itu ada titik puncaknya. Yaitu negatif 1, negatif 8. Berarti ada di sini nih. Ya, ini negatif 8 ya. Pertemuannya ada di sini. Nah, setelah kita letakkan titik-titiknya pada bidang koordinat, langkah berikutnya adalah tinggal kita gabungkan membentuk kurva parabola seperti ini. Nah, ini bisa diteruskan ke atas ya. Nah, ini kita sudah jadi nih menggambar grafik fungsi kuadratnya. Kita bisa beri keterangan ya kalau di sini itu adalah titik puncaknya ya, titik puncak. Oke, ini titik puncaknya. Kemudian yang di sini adalah sumbu simetrinya. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadratnya, di mana ke sana besarnya sama nih. Nah, ini sketsanya teman-teman. Untuk mengetahui gambar lebih jelasnya, Kak Yosef beritahu untuk teman-teman spesial nih. Coba perhatikan gambar berikut ini. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik gambar kurvanya ya. Grafik fungsi ini memiliki kurva yang terbuka ke atas, dikarenakan nilai A-nya positif. Karena nilai A positif dan B positif, maka tandanya sama ya. Sehingga titik puncak grafik ada di kiri sumbu Y. Terus, kalau teman-teman lihat, nilai C-nya negatif. Maka grafik fungsi memotong sumbu Y negatif. Jadi, dengan menentukan titik potong pada sumbu koordinat dan titik puncaknya, maka kita bisa mensketsa gambar grafik fungsi kuadrat. Oke teman-teman, jadi kita sudah belajar ya untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat
Dan hasilnya tadi adalah kurva yang terbuka ke atas. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menggambar suatu fungsi kuadrat yang menghasilkan grafik fungsinya terbuka ke bawah? Penasaran kan? Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya ya. Eits, tapi jangan lupa untuk kerjakan latihan soal setelah ini. Sampai jumpa dengan Kak Yosef. Dadah!